Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 MI2D yang beranggotakan Alifah Okta Nurwardani, Dwiki Septian Pradikta, Tigor Imam Hamdani, dan saya sendiri Merta Indri Setiaputri. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil pembuatan game 2D Connect Adventure beserta demo game. Dan pembuatan proyek ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komputasi multimedia. Dan untuk pembahasan pada laporan kali ini adalah yang pertama judul game, yang kedua genre game, yang ketiga game mekanik, keempat level, kelima in-game menu, keenam penjelasan komponen dan aset, yang ketujuh adalah source code, yang kedelapan source materials. Untuk pembahasan yang pertama adalah judul game. Game yang dibuat berjudul Connect Adventure. Game ini merupakan kesatria yang sedang menyelesaikan misi di kerajaan, tapi di tengah perjalanan, player akan menghadapi banyak rintangan. Untuk yang kedua adalah genre game. Genre dalam game ini adalah adventure. Dalam genre ini menceritakan player bepergian ke berbagai tempat untuk sebuah tujuan atau misi tertentu. Yang ketiga adalah game mekanik. Untuk pembahasan yang pertama adalah pergerakan karakter dan objek. Yang pertama adalah player. Player pada game ini adalah karakter kesatria. Player sedang menyelesaikan misi untuk mendapatkan potion, tetapi di tengah perjalanan terdapat rintangan yang akan membuatnya mati jika tidak berhati-hati. Player kesatria dapat bergerak ke depan, belakang, dan melompat. Untuk pergerakan player yang pertama adalah idle, yang berarti player tidak bergerak dalam kondisi diam. Dan animation untuk mengatur pergerakan player sebagai idle seperti ini. Dan kemudian transition player idle merujuk ke player run dan player jump. Yang kedua adalah walk atau run. Player dapat berjalan ke depan dan ke belakang, dan animation untuk mengatur pergerakan player sebagai walk atau run sebagai berikut. Dan transition player run merujuk ke player idle dan player jump. Dan untuk yang ketiga adalah jump. Player dapat melompat untuk berpindah posisi, menghindari fireball, dan mendapatkan potion. Di sini pada animation untuk mengatur pergerakan player sebagai jump seperti berikut, dan kemudian untuk transition player jump akan merujuk ke player idle dan player run. Dan ini adalah gambar untuk animator untuk pergerakan player. Di sini terdapat 4 parameter trigger, yaitu idle, run, attack, dan jump. Dan untuk transition seperti ini. Dan selanjutnya adalah fireball. Pada game ini terdapat objek yang harus dihindari oleh player, yaitu fireball. Jika player mengenai fireball, maka partikel akan berkurang. Dan untuk selanjutnya adalah objek pick up. Di sini terdapat partikel. Pada game ini, objek partikel merupakan kekuatan player. Apabila partikel habis, maka player akan mengalami kekalahan. Dan untuk yang kedua adalah potion. Pada game ini, jika player dapat mengambil objek potion, maka player akan dapat menyelesaikan misi dan menyebabkan kemenangan player. Dan untuk yang selanjutnya adalah kondisi menang atau kalah. Yang pertama adalah kondisi menang. Ketika player dapat menyelesaikan misi dengan cara mendapatkan item berupa potion, maka player akan menang. Dan pada gambar seperti ini. Dan jika pada kondisi kalah, ketika player terkena fireball dan partikel telah habis, maka player mengalami kekalahan.
Dan jika player kalah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah level. Di sini terdapat dua tingkatan level, yaitu easy dan hard. Pada tingkat level easy, yaitu terdapat fireball yang lebih sedikit. Dan untuk tingkat level hard, di sini terdapat fireball yang lebih banyak. Dan untuk pembahasan yang kelima adalah in-game menu. Yang pertama adalah judul dan pilih game atau halaman awal game. Saat pertama kali masuk, muncul halaman awal yang berisi judul dan pilih level. Pemilihan level berisi level yang terdapat pada game, yaitu easy dan hard. Posisi pilihan level berada di bawah judul game. Dan kita dapat memilih salah satu level sesuai keinginan yang akan kita mainkan. Untuk yang kedua adalah main game. Setelah memilih level, kemudian masuk ke halaman game sesuai yang kita pilih. Yaitu pada level easy, pada tingkat level game mudah, terdapat fireball yang lebih sedikit. Dan untuk level hard, pada tingkat level game sulit, terdapat fireball yang lebih banyak. Dan untuk presentasi laporan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwiki. Saya akan melanjutkan presentasi. Lalu penjelasan komponen dan aset. Yang pertama terdapat player. Knight adalah player dari game ini. Player akan menyelesaikan misi pada game ini. Lalu terdapat fireball, yaitu fireball adalah musuh player pada game ini. Jika player menyentuh fireball, maka player akan mati dan gagal melanjutkan misi. Lalu yang selanjutnya partikel. Partikel ini seperti kekuatan atau yang item yang diambil oleh player pada game ini. Lalu potion itu tujuannya untuk menyelesaikan misi. Jika player dapat mengambil, maka player akan otomatis menang. Nah, pada rumput dan tanah ini sebagai pijakan atau medan game. Lalu background main game terdapat sky. Sky ini seperti background dasar langit. Lalu terdapat cloud yaitu awan. Terdapat mountain gunung dan building sebagai pelengkap. Lalu background halaman awal game. Background ini digunakan pada awal game seperti di PDF. Lalu button pilih isi dan hard. Ini button untuk memilih level game yang akan dimainkan. Nah, pada font ini menggunakan NeoGem. Yang contohnya seperti yang Knight Adventure ini. Nah, lalu selanjutnya akan masuk ke shortcut, yaitu yang pertama menu action. Menu action ini script yang digunakan untuk perpindahan page. Nah, ini public void menu action, go to page, string, skin name, menuju skin yang mana. Lalu player, script player ini jika difungsikan untuk jika menabrak fireball maka player akan kalah. Seperti ini, jika if compare tag fireball, nah, maka game overtake yaitu you lose. Player potion, script ini difungsikan untuk mengambil potion dan memenangkan game. Dimana, nah, jika menyentuh potion maka win text sama dengan you win dan mendestroy game object. Enemy naik turun, script ini digunakan untuk mengatur agar dapat bergerak naik turun. Nah, untuk speed naik turunnya 0,8 F, range-nya 3. Lalu menuju follow target, script ini digunakan untuk mengatur kamera agar mengikuti player. Jadi bisa sampai player kalah karena menyentuh itu ataupun bisa memenangkan. Nah, shortcut-nya seperti ini. Lalu ada player controller. Script ini digunakan untuk mengatur tombol yang digunakan sebagai pengontrol pergerakan player. Bull is jump is true, bull is dead false.
Dan di sini file update yaitu debug load jump. Dan ini jika private void on collision state, ini kondisi ketika menyentuh tanah. Private void on collision exit, ini kondisi ketika menyentuh tanah. Dan move ini, lalu jump, idle, dan dead terakhir. Lalu player inventory display, script ini digunakan untuk menampilkan jumlah item yang sudah diambil oleh player. Ini untuk menghitung berapa item yang sudah diambil pada saat memainkan game. Lalu source material, nah untuk link tutorialnya ini merupakan sebuah referensi ya. Lalu link aset ini juga dari Unity.com. Nah terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tigor. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Di sini saya menjelaskan tentang beberapa scene, yaitu terdapat start scene, ada game easy scene, dan game hard scene. Di dalam game start ini terdapat beberapa background, yaitu background 0 untuk tanah, background 1 untuk pohon dan pagar, dan background 3 untuk langit. Serta dalam kanvas ini terdapat judul yang bertuliskan Knight Adventure, dan kotak berupa kotak putih ini untuk background dan level. Kita pilih level, dan ada 2 button, yaitu button easy dan hard. Untuk game easy ini jika kita menekannya maka akan menuju ke scene game easy, dan jika kita menekan pada button hard ini maka kita menuju ke scene game hard. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk game easy dan game hard. Untuk item-itemnya itu sama, terdapat player, fireball, dan beberapa item pendukung seperti sky, mountain, train example, cloud, building, dan ada juga box collider, dan juga ada potion. Untuk collider ini ada batas atas, batas bawah, dan batas pinggir. Untuk batas pinggir digunakan agar player tidak melampaui batas pinggir. Dan untuk selanjutnya untuk bagian fireball ini jika kita jalankan maka fireball akan bergerak naik turun seperti ini. Dan dalam fireball ini kita juga dapat mengatur speed dan range. Pada game hard juga sama, terdapat fireball, player, dan lain-lain. Tetapi yang membedakan dengan game easy yaitu jumlah dari fireball. Di game easy terdapat sedikit fireball, sedangkan di game hard ini terdapat lebih banyak fireball. Sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alifah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu pada objek, yaitu player. Di sini, ini merupakan kesatria yang akan menjalankan misi. Di sini objek player memiliki animasi seperti ini, seperti yang dijelaskan pada laporan yang terdiri dari idle, run, attack, dan jump. Kemudian bisa kita lihat pada inspektor. Di sini objek player memiliki sprite pada sprite renderer yaitu Knight idle 01. Kemudian animator
yaitu Connect Idle 01. Kemudian memiliki rigid body 2D dengan aturan seperti ini. Kemudian juga memiliki kapsul collider 2D. Selanjutnya, objek player ini memiliki beberapa aturan script. Yang pertama yaitu player count position. Di sini akan menampilkan halaman apabila misi telah terselesaikan, yaitu dengan halaman win atau menang. Win text di sini dipanggil dari, bisa kita lihat dari kanvas, kemudian win text. Kemudian yaitu pada script player inventory display. Di sini yaitu menampilkan keempat objek di sini. Objek ini merupakan kekuatan dari player, yang nantinya apabila player menyentuh fireball, maka objek ini akan berkurang satu persatu. Di sini diambil dari pada star placeholder, yaitu elemen 0, 1, 2, 3, yaitu image 1, image 2, dan image 3. Yaitu yang ada di sini. Kemudian pada icon star yellow, menggunakan sprite, yaitu dustwind. Kemudian pada icon star gray, yaitu partikel, yaitu yang ditampilkan di sini. Kemudian terdapat script, yaitu player controller. Di sini digunakan untuk menjalankan objek dari player. Selanjutnya yaitu pada script yang bernama player. Di sini akan memanggil fungsi game over text, yaitu di sini. Nantinya akan menampilkan pesan kalah apabila player mengalami kekalahan dalam game. Selanjutnya yaitu item potion. Item potion yaitu ini. Item tersebut dapat memberikan kemenangan pada player apabila telah didapatkan oleh player. Untuk aturan dari potion ini, diberi tag yaitu potion. Tag ini digunakan untuk mengatur pada script. Kemudian terdapat sprite yaitu potion, kemudian box collider 2D. Selanjutnya yaitu pada canvas yaitu image, yaitu yang keempat ini, yaitu image 0, 1, 2, 3. Yang diatur pada player sebelumnya yang telah saya jelaskan. Kemudian untuk win text, aturannya yaitu seperti ini. Teks awal yaitu kosong, kemudian menggunakan font size, kemudian warna. Sama juga seperti game over text. Pada item win text dan game over text ini diatur pada script yang dijelaskan pada laporan untuk menampilkan kedua item ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo game. Pertama, kita bisa melihat pada scan, terdiri dari start, kemudian ada game easy dan game hard. Kita menuju ke start. Dan bisa kita jalankan. Baik, kemudian bisa kita pilih levelnya. Untuk tampilan ini dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian bisa kita klik isi. Maka di sini objek player dapat bergerak ke kanan dengan menggunakan panah kanan, kemudian ke kiri dengan menggunakan panah kiri. Kemudian bisa melakukan lompatan dengan menekan tombol space. Baik, bisa game isi. Kemudian di sini ditampilkan kekuatan dari player yaitu sebanyak 4. Kemudian apabila player
menyentuh fireball, maka akan kehilangan satu kekuatan. Bisa kita coba. Maka akan hilang satu. Kita coba lagi, maka akan hilang satu lagi. Kemudian di sini bisa kita coba untuk mendapatkan kekalahan dari player dengan menyentuh fireball, kemudian kekuatannya akan hilang. Setelah kekuatannya sudah habis, maka player mengalami kekalahan dan ditampilkan you lose, yang artinya player kalah. Kemudian apabila kita coba untuk melakukan kondisi menang, yaitu dengan melewati fireball, maka player akan mendapatkan kemenangan, kemudian ditampilkan you win, yang artinya player menang. Kemudian di sini hilang satu karena tadi menyentuh fireball sebanyak satu kali. Selanjutnya pada scan game heart, untuk tampilannya sama, perbedaannya yaitu pada fireball, pada game heart, fireball ini lebih banyak, sedangkan pada game easy, fireball lebih sedikit. Tampilan game ini juga dapat menampilkan kamera yang mengikuti player dengan menggunakan script follow target yang ditampilkan pada laporan. Kita jalankan program dengan melakukan demo secara lengkap, yaitu kita pada start. Ini merupakan halaman awal, kemudian bisa kita coba pilih level yaitu isi. Maka akan mengalami kekalahan. Dan bisa kita coba apabila player mengalami kemenangan. Kita coba isi lagi. Maka di sini akan mengalami kemenangan. Kemudian sama juga apabila kita melakukan pilih level hard. Di sini fireball terlihat lebih banyak. Maka player mengalami kekalahan. Kita pilih level hard lagi. Dan coba apabila player mendapatkan potion sehingga mengalami kemenangan. Maka akan ditampilkan you win. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.